Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Di video kali ini kita akan membahas token lagi ya, tapi bukan token-token yang trending, tapi ini token yang cukup bagus juga menurut saya, yaitu token One Inch. Mungkin kan kalian sudah lihat dari judulnya. One Inch itu token cukup kecil sebenarnya, masih token nomor 90-an. Ya, nomor 98 sekarang ya. Jadi cukup bagus. Oke, kita coba market review dulu ya, mungkin sebentar. Oke, kita lihat hari ini tuh tanggal Mei 6 ya, tanggal Mei 6. Banyak banget kripto-kripto yang hijau. Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash naik. Ini One Inch juga naik nih, sudah naik 20% ya. NAMSAM, Cardano, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita langsung bahas One Inch. One Inch nomor 97, teks dia seperti di Decentralized Exchange ya, karena One Inch itu merupakan Decentralized Exchange. Nanti kita coba perdalam lagi apa bedanya One Inch dengan yang lain gitu ya. Total supply-nya ini One Inch mempunyai token total supply ini sekitar 1,5 M token ya. Nah, One Inch ini adalah token baru. Kalau kita bisa lihat ini kita sudah di grafik all ya, bukan grafik grafik 1 bulan, ini grafik all. Berarti ini dari awal sampai akhir. Kita lihat grafik awalnya One Inch itu kapan. Jadi One Inch ini listing ini pada tanggal Desember 25 2020. Berarti benar-benar baru sekali ya, baru beberapa bulan ini. Akhir tahun 2020 gitu ya. Dan sekarang dia sudah naik lagi, sudah broke, mungkin sekarang sudah di all time high-nya ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat secara sekilas ini dari Februari sampai dengan Maret ini One Inch ini pergerakannya agak sideways ya. Oke, kita coba bahas One Inch. Apa sih One Inch? One Inch is a decentralized exchange ya, benar dia adalah decentralized exchange, tapi ini ada agregator. Agregator itu apa? Nanti kita bahas lagi. Nah, dia connect several DEXs. DEXs itu adalah beberapa decentralized exchange into one platform to allow its users to find the most efficient swapping route across all platforms. Jadi basically agregator itu dia jadi dia menghubungkan beberapa decentralized exchange dan dia mencari price atau harga yang paling tepat, harga yang paling baik gitu ya untuk usernya, untuk pemakainya gitu ya, untuk menemukan the most efficient swapping routes across all platforms. Jadi untuk menemukan harga yang paling efisien dan paling bagus lah, istilahnya seperti itu. Oke, nah dia launch tahun Agustus 2020, lalu ini baru tokennya ini baru mulai tahun tadi kita lihat Desember 2020. Oke, kita langsung masuk kita mungkin masuk ke sini dulu ya, kategoris. Nah, ini kan ada tax decentralized exchange. Nah, kripto apa sih yang di decentralized exchange? Kita lihat kita bikin familiar dulu lah ya. Oke, mulai dari token Uniswap. Uniswap itu salah satu top decentralized exchange di smart contract Ethereum, terus ada Stellar. Ini Cake juga, kalian pasti tahu Cake ini di Binance Smart Chain. Terus ada SushiSwap. Nah, sekarang ada One Inch juga gitu ya. Nah, kita coba mulai dari One Inch. Nah, ini adalah decentralized exchange-nya ya. Ini kalau kita mau trading atau mau, jadi kita bisa ganti-ganti ini misalnya dari Ethereum kita mau receive untuk beli dengan Ethereum, receive pakai misalnya USDT seperti itu. Nah, ini kita harus connect wallet kita. Oke, kita mulai dulu. One Inch. One Inch Network. Apa sih itu One Inch? Nah, One Inch ini adalah aggregation protocol. Kita tahu ada dua monster sebenarnya di dalam smart contract ini ya. Bisa dibilang monster karena cukup besar mereka berdua ini ya. Pertama adalah Ethereum Network, yang kedua adalah Binance Smart Chain. Nah, Binance Smart Chain sebenarnya baru-baru ini, jadi belakangan ini ya. Jadi dari dulu tuh sebenarnya Ethereum yang merajalela gitu. Sekarang Binance Smart Chain baru mulai gitu ya. Apa aja sih yang di Ethereum Network? Di Ethereum Network itu ada Uniswap, Curve, SushiSwap, Balancer. Lalu kalau misalnya di Binance Smart Chain ini ada PancakeSwap, CryptoS, BakerySwap, dan lain-lainnya. Oke. Nah, di One Inch ini ada dua protokol. Pertama adalah aggregation protocol, kedua adalah liquidity protocol. Nanti kita bahas. Nah, coba kita mulai dari ini dulu ya kali. Liquidity protocol. Apa sih liquidity protocol? Nah, kita tahu One Inch itu adalah decentralized exchange. Di liquidity protocol, kalau kalian sudah mempunyai account Binance, mungkin kalian sudah tahu bahwa di sini kita bisa melakukan staking atau farming juga. Jadi seperti ini, kita staking dengan One Inch untuk mendapatkan Ethereum. Ini farming gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa deposit terus mendapatkan stake. Ini berarti namanya staking seperti itu, bisa Ethereum, USDC, YBTC dan juga FSP seperti itu. Dan masih banyak lagi, kalian kalau buka ini itu banyak pilihannya juga. Nah, bisa dilihat.
Oke, nah di sini dijelaskan apakah step-stepnya dari mulai sampai akhir gitu ya. Tapi pertama kalian harus connect wallet kalian dulu seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak mau bahas terlalu dalam di situ. Kita mau bahas di sini karena ini yang menurut saya yang membuat one inch ini cukup menarik, aggregation protokolnya. Karena ini berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya yang liquidity, kebanyakan decentralized exchange juga mempunyai hal itu ya. Tapi ini cukup berbeda. Kenapa? Karena dia seperti yang saya bilang, karena mereka menggabungkan one inch ini menggabungkan beberapa decentralized exchange dan mencari harga yang paling bagus, istilahnya gini. Nah, namanya nih Pathfinder. Jadi dia mencari jalan gitu ya. Artinya, an aggregation information service from the one inch network. Pathfinder. Within less than a second. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 detik kan gitu ya. It finds the best trading path across multiple markets. Jadi dia mencari jalan yang paling baik dari beberapa market seperti itu ya. Nah, taking gas cost into account. Jadi dia, karena kan kita tahu kalau misalnya pakai decentralized exchange itu pasti menggunakan gas fee gitu ya. Pasti ada fee-nya. Dan dia mencari fee-nya juga yang paling efisien, yang paling murah, dan dengan harga yang paling bagus. Istilahnya seperti itu ya. Pathfinder operates on Ethereum and Binance Smart Chain. Tadi kita bilang ada dua raksasa yaitu Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Nah, ini jadi dia dari dua ini digabungkan gitu ya. Contohnya apa aja sih? Nah, kita lihat dari Ethereum Network ini banyak sekali. Ada Uniswap, ini ada 0x, ada Dodo, One Inch, Crow, dan lain-lain. Mungkin kalian lebih familiar. If, SushiSwap, dan lain-lain. Ini Binance Smart Chain juga, ada BurgerSwap, Binance, PancakeSwap, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi dia mencari harga yang paling bagus seperti itu. Berbeda dengan decentralized exchange yang lain. Oke. Nah, kita bahas tentang one inch token-nya mungkin ya. Buat apa sih one inch token itu? Nah, one inch token itu untuk utility-nya, untuk governance, dan untuk multi-chain-nya juga. Nah, ini yang kita butuh. One inch token schedule. Jadi dia bakal rilis bertahap selama 4 tahun gitu ya. Jadi sekarang sudah rilis sekitar 6% dari ini 1,5 billion, berarti itu sekitar 6% dari 1,5 miliar seperti itu ya. Ini dari 31 Desember 2020, sekarang sudah di hampir 30 Juni 2021. Lalu ini dia juga ada membuat token distribution-nya, total supply-nya segini, 1,5 miliar. Itu bisa dibagi ke beberapa ini bagian, dan community-nya cukup besar juga, sekitar 30%. Oke, cukup lama juga untuk membahas website-nya dan fundamentalnya. Kita coba langsung ke ininya dulu ya, chart-nya, technical analysis. Oke, kita mulai. Nah, ini one-nya cukup sideways sebenarnya ya. Kita bisa lihat di sini pergerakannya tidak ada yang pump terlalu drastis juga ya. Ini dari bulan Februari sampai sekarang ini masih di sekitaran $3,8 sampai $6,6 gitu ya. Nah, tapi sekarang dia udah breakout nih. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini saya tarik gaya Fibonacci dari paling atas ini sebelum all time high dia sebelumnya ke paling bawahnya dia nih pada tanggal 26 April. Nah, di sini kita lihat ada support kuatnya dari one inch sendiri, di mana support kuatnya ini di level 0,5 di sekitar $5. Di sini kita lihat ada pantulan-pantulan yang cukup kuat gitu ya. Di sini, dan juga di sini gitu. Lalu di sini resistennya cukup kuat karena di sini dia pernah mencoba retest untuk breakout tapi tidak bisa. Lalu di sini juga pada saat hari ini dia sudah berhasil breakout dan mungkin sudah terbang gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat dari ininya ya mungkin moving average-nya, exponential moving average. Nah, kita bisa lihat dari sini. Pada saat dia turun ini dia membuat bearish cross. Jadi ini tandanya bearish cross di saat dimana MA20-nya ini turun di bawah MA55-nya gitu ya. Lalu di sini pada tanggal 28 April ini sudah kembali naik lagi. Nah, sebenarnya kita kalau mau jual itu tandanya tuh di sini tuh udah harus tahu ini jual. Tapi kita nggak usah panik. Kenapa? Kalau misalnya kalian telat jual atau gimana? Kalau misalnya buat investasi gitu ya. Kenapa? Karena time frame-nya ini time frame 4 jam gitu ya. Jadi time frame-nya cukup short term juga sebenarnya. Nah, mungkin buat kalian yang tradingnya harian gitu ya, mungkin bisa. Mungkin untuk belajar. Oke, nah ini dia buat bullish cross juga, dan ini tandanya untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, ada satu permasalahan lagi, yaitu kita harus lihat gap dari EMA ini. Tapi nanti mungkin saya bahas di chart Indodax. Oke ya, targetnya adalah di sini, di sekitar $7,84 dan $8,43.
Dan mungkin kalau misalnya tanya psikologi resistennya, pasti yang paling dekat ini di sekitar $10, seperti itu ya. Ini cukup bagus, dia sudah naik, lalu sekarang cukup konsolidasi ya, jadi tidak langsung pump naik ke atas langsung gitu ya. Nggak langsung naik ke atas gini, tapi dia ada turunan juga. Mungkin kalau lebih bagus lagi, kalau misalnya one inch ini bisa retest kembali ke level 6, jadi agak turun dulu, baru dia melanjutkan kenaikan. Nah, ini harga yang bagus. Jadi buat kalian yang belum punya one inch, mau ngambil one inch di mana? Di daerah sini, cukup bagus juga. Tapi kita memastikan dulu, marketnya masih bullish juga ya. Kenapa? Karena bullish secara short term, karena kalau enggak one inch ini bisa turun lagi sampai ke bawah sini. Nah, ini adalah support kuatnya one inch di sini. Atau enggak di sini ya. Sorry. Nah, di sini resistennya cukup ini ya. Seperti itu. Tapi kalau menurut prediksi saya, kalau ditanya pendapat, mungkin dia bakal retest di sini. Semoga ini biar bagus buat kayak isi bensin lagi, baru naik ke atas. Seperti itu. Oke, kita coba mulai Indodax chart. Nah, ini kalau kita buka Indodax, mungkin jangan pakai auto ya. Nah, ini kita lihat sendiri, ini Fibonacci bisa kita hilangkan dulu. Kenapa saya bilang dia trend agak sideways? Karena kita bisa lihat sendiri, menggunakan horizontal ray, ini biar bisa ditulis. Nah, kita bisa lihat sendiri, price-nya one inch ini bergerak di sini doang. Di daerah dari 54.000 sampai 90.000 lah ya. Karena ini sekarang sudah breakout gitu ya. Jadi belum keluar dari 100.000. Dan sekarang baru keluar nih. Sekarang udah sekitar 103.000. Dan ini good news juga karena berarti dia bakal price discovery di atas ini gitu ya. Tapi kalau target utamanya di one inch ini ada di sini. Pada saat one inch IPO baru keluar di Indodax gitu ya. Di sini tuh dia sempet ke level 150.000. Kalian bisa lihat dari sini di high-nya ya. Jadi ini target kita, target short term mungkin di sini 150.000. Jadi sebenarnya kalau kalian beli di daerah 100.000 ini masih bisa profit sekitar 50%. Jadi cukup bagus juga. Oke. Nah ini saya ganti background. Kenapa? Karena saya mau menjelaskan tentang gap-nya juga ya. Nah, jadi warna abu biar lebih kelihatan. Nah, di sini kita lihat gap di sini cukup besar kan. Di sini juga cukup besar. Nah, kalau gap-nya cukup besar antara EMA 20 dan EMA 55, ini kita menandakan bahwa ini sudah lumayan tidak sehat juga ya, karena ini gap-nya cukup secara short term ya. Karena ini cukup besar juga, makanya kita lihat pada saat gap-nya besar, dia bakal sempat turun sedikit untuk memperkecil dulu jaraknya gitu di antara mereka. Asik. Oke, ini kita lihat di sini turun. Nah, ini bagus sekali. Nah, ini juga permasalahan di sini juga gap-nya cukup besar dan one inch ini berhasil rebound lagi ya. Dia walaupun turun di sini, dia mempertahankan support dia di sekitar 60.000 sini ya. Kenapa saya taruh di sini bukan di sini Fibonacci-nya? Karena di sini kan bukan badinya gitu ya. Jadi kurang begitu valid. Sedangkan di sini nih pas badinya gitu ya. Nah, kita lihat di sini dia beberapa kali menyentuh level ini. Level tersebut nggak cuma sekali, tapi beberapa kali ini. Nah, seperti itu. Berarti di sini sebenarnya cukup kuat gitu ya. Nah, di sini juga di level 78.000 gitu ya, level 80.000 di sini juga cukup kuat. Nah, ini kalau misalnya kalian yang bisa beli waktu itu beli di sini, ini cukup bagus. Berarti kalian sudah profit dari mungkin sekarang sudah sekitar 40%. Oke. Ini saya ambil dari all time high yang kemarin ke paling bawah sini, dan di sini kita lihat dia sudah persis mengenai level 1,414 harga yang biasanya kita taruh di level Fibonacci-nya ya. Jadi ini sudah mengenai. Jadi target kita selanjutnya sebenarnya di daerah sini 117.000 118.000 gitu ya. Tapi ini kan sekarang dia sudah turun lagi dan kemudian berharapnya sih dia masih bisa retest ke daerah segini sekitar 95.000 ya. Tapi jangan breakdown ke bawah seperti itu. Tapi kalau misalnya dari EMA-nya juga ini EMA-nya masih naik secara sehat juga seperti itu ya. Ini masih naik secara sehat, jadi kemana besar dia bakal naik gitu ya. Nah, mungkin turun pas retest di sini baru melanjutkan kenaikan lagi dengan target psikologinya sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau nggak mau TP di sini gitu ya, mau TP-nya di atas lagi karena market lagi bullish, boleh juga karena setiap keputusan juga di tangan kalian ya. Ini menurut saya paling ini ya pada saat di IPO di ICO gitu ya, baru di listed gitu ya, baru di listed itu sekitar di 150.000 gitu. Ini agak kurang jelas. Nah di sini 150.000. Jadi sebenarnya target lumayan cukup
lumayan kalau misalkan mau trading mungkin bisa hold beberapa minggu. Nah, di sini karena secara fundamental one inch juga bagus, itu kesimpulan saya, dan teknikalnya juga dia baru breakout. Jadi mungkin dia bisa price discovery juga ya. Jadi target kita masih sekitar 55% profit. Kalau misalnya kalian mau TP secara ini di 23% juga lumayan juga kan profitnya. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih semua udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like dan komen dan subscribe, dan see you in the next video. Bye bye.